Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sahabat-sahabat YouTube, sahabat Nasruddin TV, kita ketemu lagi. Pada konten kali ini saya mau menyampaikan beberapa hal. Yang pertama terkait dengan kepulangan Alwi kembali ke Jakarta. Jadi Alwi ini dari Kolaka balik ke Jakarta. Jadi saya turut mendoakan semoga Alwi beserta saudaranya dan orang tuanya, begitu juga dengan tim Aksen Entertainment selama dalam perjalanan, semua perjalanannya ya, semua kegiatan dalam perjalanan berjalan dengan baik dan lancar, selamat, semuanya panjang umur ya, diberikan kesehatan sehingga bisa tiba di Jakarta dan dapat melanjutkan aktivitas yang sudah direncanakan. Nah, saya melihat perpisahan yang begitu mengharukan ya antara Alwi dengan teman-temannya, orang tuanya Alwi dengan keluarga yang lain, fans Alwi, begitu juga dengan saudara-saudaranya Alwi ya. Pada saat perpisahan menjelang keberangkatan itu luar biasa, saya sangat terharu karena kebetulan saya juga sedang menanti kedatangan anak dan istri saya. Jadi saya ini dari bulan Juni ini jadi curhat ya, jadi curhat karena saya melihat perpisahan antara Alwi dan teman-temannya, begitu juga dengan orang tuanya terhadap keluarga-keluarga yang ada di Samaturu. Jadi semenjak bulan Juni saya juga berangkat ya, meninggalkan anak dan istri saya, pergi merantau di pulau yang berbeda. Jadi saya juga sekarang ini menanti kedatangan anak dan istri saya. Insya Allah besok hari Sabtu tiba. Dan saya terima kasih dengan Pak Haji yang di Malaysia sudah memberikan sponsor untuk keberangkatan. Dan sementara ini lagi dalam perjalanan lewat kapal laut. Karena ya lumayan biayanya ya. Jadi lewat kapal laut, saya pilih lewat kapal laut. Dan mudah-mudahan juga selamat dalam perjalanan sampai di sini berkumpul dengan saya besok insya Allah sore. Nah, lanjut terkait dengan keberangkatan Alwi, saya melihat wah banyak sekali air mata ya yang menetes, begitu tanda kesedihan ya, tanda kesedihan karena adanya perpisahan. Saya juga begitu waktu berangkat tinggalkan anak dan istri saya sangat sedih. Tapi apa boleh buat karena kondisi memang harus terpisah untuk sementara. Saya juga melihat Purkan ya, kesian, nangis ya. Saya melihat videonya, dia nangis ya, kesian. Apa boleh buat, mudah-mudahan Purkan bisa tabah ya, tentunya nanti bisa tetap berkomunikasi dengan Alwi karena Purkan ini dengan Alwi bertetangga depanan rumah, sangat dekat, sehingga ikatan emosionalnya mereka berdua ini cukup kuat. Apalagi Alwi datang ke Samaturu hanya beberapa hari kemudian berangkat lagi. Nah, begitu juga dengan orang tuanya Purkan, ayah Purkan, ibunya Purkan, saya ucapkan selamat karena channel YouTube-nya sangat drastis perkembangannya semenjak kedatangan Alwi. Saya mereview lagi ke belakang ya, beberapa minggu lalu, ya lebih kurang sebulan yang lalu, ketika itu ada komunikasi antara saya dengan ayahnya Purkan, begitu juga ibunya Purkan ya. Beliau berdua ini konsultasi langsung ke saya, video call ke saya, telepon saya, tanya bagaimana ini, katanya ini video saya diambil orang tapi watermarknya dihilangkan. Saya tidak usah sebutkan nama channelnya karena saya lebih baik menjaga ya, Lalu saya sampaikan ke ayahnya Purkan karena waktu itu ada videonya saya ambil, kemudian watermarknya saya tidak hilangkan karena saya ingat kalau saya
saya bikin tulisan atau tugas akhir pada waktu saya masih sekolah dulu, itu sumbernya kita harus cantumkan sebagai bentuk penghargaan kita kepada si pemilik, ya. Jadi kita tidak boleh hilangkan, kita tidak boleh kaburkan, ya. Itu seingat saya, sehingga saya pasang watermarknya Ayah Purkan. Bahkan yang tadinya samar-samar saya kasih jelas supaya orang tahu bahwa itu adalah video yang saya ambil dari Ayah Purkan, sekaligus penghargaan saya kepada usaha yang dilakukan oleh Ayah Purkan. Nah, sehingga waktu saya ambil videonya itu saya dihubungi. Itulah salah satu sebab kenapa ada telepon dari Ayah Purkan ke saya. Dia bilang, saya senang katanya. Kita ambil video saya, watermarknya tidak kita hilangkan. Tetapi si Anu katanya dia ambil video saya, itu dia hilangkan watermarknya. Saya bilang begini saja, kita fokus, ya, kita fokus tetap bikin video, karena waktu itu katanya lagi turun semangatnya Ayah Purkan pada waktu itu yang terjadi, ya, yang terjadi ketika melihat videonya diambil kemudian watermarknya dihilangkan. Saya beri support, saya beri semangat, saya bilang, Ayah Purkan, ayo tetap bikin video, saya akan bantu promosikan. Pada waktu itu komunikasi beberapa minggu lalu atau tepatnya sebulan yang lalu, karena masih ada videonya, itu masih bisa dilihat. Pertama kali saya ambil videonya itu lebih kurang sebulan yang lalu. Saya sampaikan ke Ayahnya Purkan, Ayah Purkan lanjutkan ambil video, saya akan bantu kita, ya. Kalau bahasa Sulawesi itu kita itu berarti kita bicara terhadap orang yang lebih tua, berarti kita menghargai orang yang lebih tua, bahasanya kita. Kalau bahasa di teman-teman di Pulau Jawa dia bilang kamu atau kau. Kalau yang itu umum, ya, kau atau kamu. Tapi kalau Sulawesi kita bilang kau, itu kita. Nah, sebelum kita lanjutkan bikin video, nanti saya akan bantu. Karena waktu itu subscribernya masih di bawah 400, masih di bawah 400. Jadi saya bilang lanjutkan ambil video. Kemudian sempat juga dia tanya, ini video apa yang bagus saya ambil. Saya bilang, Ayah Purkan, kita ini bertetangga dengan ibunya Alwi, dengan ayahnya Alwi. Kita jangan lagi melihat ini sebagai tetangga biasa, tetapi kita lihatlah beliau berdua ini adalah orang tuanya artis terkenal. Itu yang saya bahasakan waktu itu. Beliau ini adalah orang tuanya artis terkenal. Itu yang persepsi itu yang harus kita bangun. Jadi kegiatan-kegiatannya ayah Alwi kita ikut saja meliput, ya. Jadi saya ditanya bagaimana dengan kegiatannya ke kebun. Saya bilang bagus. Justru kita ambil kegiatannya itu yang kegiatan biasanya. Jadi itu tidak ada kesan diada-adakan, artinya tidak ada kesan dibuat-buat. Karena memang murni apa yang dia lakukan itu dia akan secara alami, ya, dia juga ngomong itu secara alami keluar, kemudian gestur tubuhnya begitu ke kebun itu kan kegiatan sehari-harinya, kebiasaan yang sudah biasa dia lakukan. Jadi tanpa ada settingan, tanpa ada diatur-atur, jadi dia akan kelihatan natural. Nah, itulah yang dilakukan Ayah Purkan. Saya ingat waktu itu Ayah Purkan ikut meliput Panjat Cengke pada waktu itu. Kemudian saya ambil videonya, saya bantu supaya bantu promosi, ya. Saya tidak hilangkan watermarknya karena memang semangatnya waktu itu saya ingin promosikan, karena saya lihat ke depannya ini Ayah Purkan akan akan menjadi YouTuber yang sukses, ya, menurut saya waktu itu. Yang pada waktu itu sempat juga ibunya semacam ibunya Purkan waktu itu dia bilang ya amin kalau bisa. Saya bilang nanti kalau bisa nanti ibunya Purkan bikin juga channel, kemudian Purkan bikinkan juga channel. Jadi semuanya masing-masing punya channel. Dan dari hari ke hari berkembang channelnya, ya, akhirnya ya sampai yang sekarang. Makanya saya bilang ucapkan selamat, karena saya ingat memang sebulan yang lalu luar biasa sempat down ayahnya Purkan membuat channel, karena itu tadi sebabnya. Kontennya diambil kemudian watermarknya dihilangkan. Nah, di situ dia sempat down. Tapi bukan hanya saya, ya, mungkin ada yang lain saya tidak tahu. Tapi komunikasinya dengan saya itu yang terjadi waktu itu. Saya berikan support. Ayo semangat,
bahwa Ayah Purkan sekarang bertetangga bukan sebagai ibunya Alwi biasa, ibunya apa namanya, ayahnya Alwi biasa, tetapi Ayah Purkan sekarang bertetangga dengan orang tuanya artis. Ikut. Nah, pasti orang akan penasaran bagaimana kegiatan sehari-harinya, ya. Sehingga dengan seperti itu ada konten-konten harian ini akan memperkuat dukungannya warganet, ya. Karena melihat bahwa Alwi ini memang benar-benar berjuang dari keluarga yang boleh dibilang pada saat itu kurang mampu, ya. Jadi orang sangat berempati. Ini akan besar pengaruhnya terhadap dukungan ya warganet kepada Alwi, karena Alwi ini berangkat dari keluarga yang apa namanya, keluarga yang sederhana. Nah, saya melihat terbaru itu Ayah Purkan channelnya sudah luar biasa. Jadi itu saya akan hanya mereview bahwa ayahnya Purkan ini bisa jadi contoh, ya, jadi model bagi youtuber pendatang baru, ya. Ketika kita sudah niatkan mau menjadi youtuber, kemudian apa namanya, punya keinginan untuk belajar, coba saja, coba terus, lakukan dan lakukan. Nanti akan tiba masanya, ya, akan tiba masanya nanti menuai hasil. Nah, seperti itu. Jadi ketika saya ingat sebulan yang lalu, ya, tentang ayahnya Purkan seperti apa channelnya, alhamdulillah sekarang, ya, mungkin beliau sekarang baru apa namanya, baru menyadari bahwa ya luar biasa perjuangan saya. Memang ayahnya Purkan ini berjuang keras, pertamanya itu ngambil konten, kemudian dia bilang, saya pernah waktu itu malam pulang dari rumahnya apa namanya, Alwi. Kemudian telepon saya, dia bilang saya baru pulang dari ngobrol sama ayahnya Alwi malam-malam. Dan dia juga sempat bilang, ayahnya Purkan juga sempat bilang yang ngeditkan video ini si Usra katanya jago ngedit video. Sempat juga ayahnya Purkan bilang lebih jago lagi si Alwi katanya lebih jago edit video ini. Itu yang disampaikan, itu yang saya dengar waktu itu, ya, dalam percakapan pada waktu itu. Nah, itu yang perlu saya sampaikan melalui konten kali ini. Dan hal berikutnya adalah ketika Alwi dan keluarga sampai ke Jakarta, ya, mudah-mudahan keluarganya, saudara-saudaranya Alwi juga bisa ikut, ya, ikut dalam apa namanya, mungkin dalam pembuatan film apa segala macam, sehingga orang tuanya Alwi ini kan sangat kuat magnetnya, ya, untuk dijadikan sebagai sumber inspirasi bagi, ya, kita lah ini sebagai warganet tentunya, ya. Melihat bagaimana perjuangannya ibunya Alwi, ayahnya Alwi ini apa namanya, mendidik Alwi dari kecil ini sangat sangat bagus untuk dikemas dalam bentuk cerita, ya. Maksudnya ini akan menjadikan inspirasi bagi orang lain. Apalagi ibunya Alwi ini kan adalah seorang guru ngaji. Nah, bagaimana mulianya perbuatan seorang ibu dari ibunya Alwi ini, ya, seorang guru ngaji, sehingga Allah mengangkat derajatnya karena dia apa namanya, banyak terlibat, ya, banyak memberikan kebaikan kepada orang lain, sehingga ya kebaikan itu dibalas, ya, dibalas kontan dengan meningkatnya ekonomi, ya, meningkatnya ekonomi keluarganya Alwi. Jadi ini hanya sekedar curhat, kemudian sharing, ya, supaya kita yang mungkin sekarang lagi berjuang juga, ya, untuk memperbaiki ekonomi, terus semangat, karena akan ada waktunya, kita tidak tahu kapan, ya. Mungkin masih ada yang terseok-seok sekarang. Pokoknya tetap aja terus melakukan, berbuat dan jangan berhenti untuk berbuat. Terus berbuat, ya, yang terbaik, ya, sesuai dengan yang kita mampu, sehingga nanti insya Allah nanti Tuhan akan menjawab doa kita, ya. Selain kita berjuang, kita berdoa, dan juga kita berbuat sebaik mungkin, ya, yang bisa kita lakukan. Nah, itu saja yang dapat saya sharingkan melalui konten kali ini. Sekali lagi, ayo sahabat-sahabat YouTuber yang pemula, mungkin sekarang sedang down, ya, karena mungkin channelnya sepi, ya, mungkin kontennya sepi, terus saja
berkarya terus, berbuat saya terus. Semoga nanti menjadi seperti ayahnya Furkan, menjadi ayahnya Furkan, sukses channelnya, dan kita juga nanti seperti keluarganya Alwi yang lama berjuang, ya, lama berjuang, namun tiba-tiba rezekinya berubah karena ya perjuangannya juga lama, ya, lama perjuangannya. Bayangkan ada videonya kita lihat itu, beliau tinggal di gunung, di kebun, jauh dari perkampungan, ya. Itu saya juga pernah seperti itu dulu, ya, waktu kecil, ya, saya tinggal sama nenek saya. Itu kita tinggal di, boleh dibilang tengah hutan tinggalnya, masih kecil itu. Jauh dari perkampungan, jauh dari jalan, itu dari rumah nenek itu menuju ke jalan raya itu boleh dibilang ada mungkin lebih kurang setengah jam jalan kaki. Itu pun jalanannya hanya bisa dilalui untuk jalan kaki, tidak bisa motor, tidak bisa sepeda, apalagi mobil tidak bisa jalan. Jadi begitu kita menuju jalan raya itu nanjak itu tahun 90-an dulu saya alami seperti itu. Jadi kalau kita melihat tayangan orang tinggal di hutan itu, saya jadi teringat masa lalu saya, masa kecil saya itu. Saya tinggal di hutan sama nenek saya dulu, ya, orang tua saya juga ada di situ sempat. Jadi ya itulah intinya, kita ketika berbuat diiringi dengan doa, jangan mudah putus asa, ya, karena akan indah pada waktunya. Sekian dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya konten kali ini. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf, mungkin ada kesalahan dari saya, ya. Setidaknya saya mencoba untuk menginspirasi, ya, sahabat-sahabat sekalian, khususnya YouTuber pemula, supaya tetap terus berkarya, berbuat dan berbuat. Jangan pernah lelah, karena intinya kembali lagi bahwa akan indah pada waktunya. Sekian, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.